Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat keren di rumah, semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama kita dalam podcast Islamku Keren, Islamku Indah, Islamku Damai, Islamku Keren. Dalam segmen yang sama yaitu Rupawan, Ruang Aman Perempuan, Perempuan Berdaya, Perempuan Bahagia. Sama bersama saya Sofia. Saya Hani. Dan saya Intan. Ya, kita dari Rupawan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semangat dan sehat selalu. Nggak kerasa banget nih ya, Ramadan tuh cepet banget. Ya, dan alhamdulillahnya kita masih dikasih karunia dan kesehatan untuk ketemu lagi bulan Ramadan tahun ini ya. Iya, bener banget Dan sih. dalam kondisi yang sama nggak sih yang COVID-19 ini masih nggak tahu nih berakhiran sampai kapan gitu. Iya, betul. Walaupun udah ada vaksin, kita nggak tahu sampai kapan, dan mudah-mudahan kita tetap sehat aja gitu ya. Amin, bener banget sih, kayak udah banyak ya hal yang kita laluin selama dari sebelum puasa, selama pandemi ini gitu ya. Bener-bener banyak hal yang kita lakuin yang ya sebenarnya syukur banget sih kita bisa ketemu lagi sama bulan puasa di tengah pandemi. Dan tahun kemarin tuh kalau nggak salah tarawih juga ya, dibatasi banget. Iya. Jadi benar-benar sama keluarga. Sama keluarga. Kalian kalau lebaran gimana? Virtual dong. Virtual. Kalau aku di rumah sih waktu itu. Sholatnya? Iya, di rumah juga. Soalnya nggak ada sholat id bareng-bareng gitu. Iya, benar banget sih, bener-bener kangen ya suasana bareng-bareng ke masjid, tarawih bareng. Ya, dari takbiran tuh udah ngumpul ya. Iya, benar sih. Lebaran kayak tahun-tahun sebelumnya lah, kita kangen banget kan. Dan ini tahun kemarin nggak ada mudik, jadi sepi banget gak sih? Iya. Kangen banget sama keluarga. Pasti. Ya, mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir ya. Amin. Tapi tetap sih nggak ngilangin namanya esensi Ramadan ini ya. Betul. Kita tetap harus semangat. Betul. Sobat keren. Ramadan itu bagus banget ya kan. Dalam Al-Quran pun dijelaskan Betul sekali. Soal Ramadan, tentang penuh berkah, setiap harinya banyak ganjaran. Betul. Jadi sobat keren, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Masya Allah. Dari sini saja kita sudah bisa memetik nih Teh Sofi. Puasa itu tidak hanya sekadar kita menahan lapar dan haus, tapi juga bisa menjauhkan kita dari segala macam keburukan loh. Luar biasa banget kan? Iya, benar. Menahan emosi, terus nahan nafsu, segala macem ya. Yang mana COVID ini kita kan udah stres banget ya. Maksudnya, tapi tetap di Ramadan ini kita mengontrol itu supaya terhindar dari keburukan. Betul banget sih. Ya, banyak hikmahnya lah ya dengan puasa. By the way, kan perempuan nih pada bolong berapa kemarin? Ya lumayan sih, seminggu lah. Seperti biasa lah, seminggu sampai lebih sedikit ya. Tapi kan itu maksudnya emang kodrat seorang perempuan kan. Iya, untuk benar. haid, terus kemudian mengandung, melahirkan, dan itu juga Allah memberi keringanan untuk kita tidak Ramadan. Misalkan ketika melahirkan atau ketika menyusui atau mengandung pun itu ada keringanan. Tapi untuk haid kita juga boleh. Bahkan ya, jadi dalam salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan, ia berkata, kami pernah kedatangan hal itu haid, maka kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok sholat. Masya Allah ya. Jadi bagaimana Allah Ta'ala tuh menyiapkan segala sesuatunya untuk perempuan. Iya, betul. Iya, benar-benar kan mungkin kalau kita dipaksakan untuk puasa di saat lagi haid kan kondisi tubuh nggak boleh kan, karena kan saat itu kan kita mengeluarkan cairan dimana kondisi tubuh kita juga bisa menurun gitu. Iya, betul sekali. Terus juga emang maksudnya dalam diri keadaan kotor pun nggak boleh untuk menjalankan ibadah gitu. Iya, benar sih. Dan itu kan kalau sholat kita tidak
nggak usah mengganti karena kan setiap harinya kita terus sholat dan sholat. Sementara Ramadan itu kan sifatnya wajib dan kita harus mengkodok setelah Ramadan gitu. Tapi ngomongin soal amalan nih, walaupun misalkan di 7 hari itu kita nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, tapi ada sih amalan yang menarik kayak kita bisa zikir, salawatan. Jadi sobat keren, meskipun belum bisa berpuasa karena haid atau sedang berhalangan seperti itu, sobat keren bisa tadi berzikir. Jadi tidak menghilangkan amalan-amalan baiknya gitu ya Teh. Iya, benar sih. Salawat, terus kemudian apa lagi? Bahkan ya, kalau kita misalkan nih menyiapkan makanan buat orang yang berbuka, itu tuh juga ada amalannya loh. Itu ada pahalanya, ada ganjarannya, gitu ya, ada ganjarannya. Jadi ada dalam satu hadis itu diriwayatkan, siapa memberi makan orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Masya Allah ya. Jadi banget ya, berarti emang kita bangun di jam sebelum orang-orang bangun dan udah masak pun itu istilahnya sama ganjarannya ketika kita berniat untuk puasa gitu. Iya. Terus biasanya perempuan itu banyak ini sih menuntut ilmu. Betul. Karena kita kan kadang misalkan ibu milenial yang baru punya anak kan belum tahu nih, terus kita menuntut ilmu nih, nyari di internet belajar banyak hal gitu, baca buku dan segala macam juga. Iya betul, dan menuntut ilmu atau mencari info-info yang positif itu termasuk amalan sih, soalnya kan Allah juga diriwayatkan nih sesungguhnya belajar ilmu karena Allah adalah suatu bentuk ketakwaan. Mencari ilmu adalah ibadah, menelaahnya adalah tasbih, dan mengkajinya adalah jihad. Jadi walaupun kita nggak bisa mengaji, nggak bisa sholat, tapi kita masih bisa membaca buku Islami misalnya atau misalkan mengkaji sesuatu, diskusi online atau apa. Nah itu. Jadi kan sebenarnya ketika kita misalkan baca buku atau misalnya baca buku yang benar-benar yang kayak belajar ya, itu tuh sebenarnya juga salah satu ibadah ya, maksudnya ibadah yang bisa. Oh iya, benar-benar Masya Allah ya. Mencari ilmu dan menelaahnya dan mengkaji itu ya kita udah banyak dapat amalan dari situ. Betul sekali. Dan apabila segala sesuatu kita niatkan untuk Allah Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan, insya Allah itu terhitung pahala. Betul. Even Hani misalkan tidur aja, atau misalkan Sofi misalkan masak aja gitu untuk mama atau untuk bapak gitu ya, itu udah terhitung ibadah, asal kita niatkan untuk Allah Ta'ala. Jangan sampai kayak gini, kita puasa nih, mentang-mentang kita sedang libur, sedang haid gitu ya. Jadi kita udah santai, santai gitu. Kita tidur. Ketika buka kita ikut makan yang enggak gitu juga. Bener-bener. Jadi jangan jadikan alasan ini puasa ini menjadikan kita tidak produktif. Betul. Gitu. Terus berkarya kalau betul. Kan misalkan guru pun gak libur untuk mengajar kan, jadi kita tetap belajar. Ataupun misalkan bisnis, menjalankan bisnis ataupun apapun itu masih bisa. Mungkin sobat kalian yang datang ke kantor juga tetap harus semangat. Betul. Ya, karena kerja juga ibadah. Kerja juga ibadah. Luar biasa ya. Termasuk satu lagi bersedekah. Itu benar. Kan amalan-amalan yang istilahnya terhitung walaupun kita dalam keadaan yang haid gitu ya. Betul. Kita beribadah, terus menyisihkan waktu misalkan untuk agama atau kegiatan-kegiatan sosial, membantu orang lain, itu termasuk amalan di Ramadan gitu. Ya, jadi intinya menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif lah gitu. Berarti kalau kita juga misalkan nih kita kan punya sosial media, terus kita nge-share ya mungkin bacaan-bacaan kita dari surah-surah dari Al-Quran atau dari mana hadis, itu juga sebenarnya ibadah nggak sih? Karena kita membagikan ilmu kita di sosial media, ada followers-followersnya kan yang nonton, baca gitu. Itu juga bisa ibadah ya. Jadi sebenarnya ibadah tuh nggak sempit hanya sholat dan puasa saja, tapi lebih dari itu. Jadi walaupun kita perempuan sedang haid, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa puasa, tapi ternyata masih banyak hal positif lain yang bisa kita lakuin buat nambah amal. Betul sekali, betul banget nih. Masya Allah ya. Hani sama Intan sendiri punya pengalaman gak sih atau enggak apa sih yang bisa dibagi selama puasa gitu? Selama puasa. Oke, dari Hani dulu nih. Kalau jadi aku pas puasa bulan kemarin, tahun kemarin, itu aku tuh jadi aku punya beberapa teman-teman. Kita buka puasa online. Jadi kita
mungkin sobat keren sama teman-temannya di rumah tuh bisa ngikutin kali ya. Kalau kadang kan mungkin bosen tapi kangen banget sama suasana buka puasa bareng di tengah pandemi. Jadi yang aku lakuin itu aku buka puasa bareng lewat Zoom. Jadi kita ya makannya sih makan sendiri-sendiri. Yang penting ya ngabuburit aja gitu, ngobrol. Misalkan dari jam 5 tuh udah standby Zoom sambilnya bercanda-bercanda gitu. Dan spesialnya adalah menurut aku karena kebetulan teman-teman aku non muslim. Iya, jadi kita kayak toleransi. Iya, dan teman-teman aku itu mayoritas non muslim, yang muslim itu cuma 3 orang. Jadi mereka ya ibaratnya ikutlah gitu merayakan juga gitu buka puasa bareng gitu sih. Jadi vibes mereka dapet lah gitu. Iya, gitu. Menikmatnya berpuasa tuh mereka juga dapet. Mereka juga dapet. Jadi seneng sih karena ternyata walaupun di rumah tetap ya bisa ngumpul, bisa ngobrol sama teman-teman gitu. Iya. Kalau Sofi sama Intan sendiri apa nih? Kalau aku tahun kemarin tuh kan emang bener-bener tahun yang spesial ya bagi seluruh umat manusia. Iya. Banget. Nah, mungkin hikmah yang bisa aku petik sih selama puasa, apalagi pandemi ya, tahun kemarin itu. Dan mungkin tahun sekarang juga ya, aku merasakan hal yang sama itu lebih lama sama keluarga sih. Jadi belajar masak juga kan, ngebantuin ibu nyiapin bukaan. Kemudian lebih banyak ya kita berdiskusi tentang misalkan tafsir Al-Quran. Kita membahas satu buku, kemudian kita bahas bareng-bareng gitu. Iya, meskipun kadang juga mungkin nenek apa sih belum nggak terlalu ngerti gitu, tapi kita jalankan itu menurut saya, aduh sobat keren sorry ya, jadi pakai saya nih. Jadi kalau menurut aku itu hikmah yang mungkin kadang kayak kita kan kalau mungkin nggak pandemi itu kayak kemana sibuk gitu ya. Kayak sibuk buka puasa sama teman-teman, tapi sama gitu. keluarga jarang. Keluarga jarang. Nah itu lebih dekat lagi sama keluarga gitu, dan ya belajar masak sih teh gitu. Itu emang seru sih. Ya. Kan kita juga sekarang media banyak ya untuk pembelajaran, mau itu dilihat di YouTube, tutorialnya atau di mana. Betul. Terus ini juga teh, biasanya kan mungkin kayak kalau apalagi dulu teman-teman di kampus gitu ya mungkin tadarus di kampus atau ya di kelas gitu ya. Kalau mungkin kemarin lebih khusyuk aja sih di rumah gitu. Bener-bener kayak hanya kita dan Allah. Iya, kayak bener-bener kemarin tuh ketika corona dikirim sama Allah Ta'ala tuh kita bener-bener muhasabah diri lah gitu. Banyak hikmah dan lebih nge-review diri sendiri lah gitu. Karena pada saat bulan puasa kemarin kita itu sibuk dengan diri kita sendiri dan keluarga. Ya nggak sih? Betul. Kita sibuk di rumah, mungkin kita ya malah benar Intan bilang tadi ya, malah kita lebih khusyuk lah gitu. Terus di tahun sebelumnya itu kita tuh sibuk memulihkan diri nggak sih? Maksudnya kita kan stres, terus kita memulihkan diri sendiri. Nah sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan baru new normal ini, yang dimana masih bisa beraktivitas walaupun terbatas. Gitu, masih pakai masker. Kita kayak gini aja podcast gitu. Insya Allah kalau misalkan emang bermanfaat, Insya Allah gitu buat puasa kita hari ini atau kedepannya semakin ini. Nah kalau aku sih menjalankan ibadah puasa yang asik itu aku journaling. Journaling. Gimana tuh teh? Kalau journaling itu kan biasa orang melihat taunya jurnal itu menggambar di buku, misalkan di note, menggambar dengan misalkan to-do list, apa sesuatu, misalkan aku 30 hari ke depan melakukan apa, goals aku apa. Cuma sebenarnya journaling itu lebih dari itu kalau menurut aku ya, karena menulis sendiri atau jurnal itu sebagai bagian dari terapi. Journaling itu bukan hanya sebatas kita plan. Journaling itu banyak, misalkan ada kita planning financial planning, ada daily activity dari misalkan dari wake up sampai sleep kayak gitu. Terus ada lagi misalkan si journaling itu journaling ini mental dan spiritual. Oh itu ada. Jadi kayak gimana tuh? Jadi misalnya kayak kita melis nih sesuatu, misalkan kalau spiritualnya itu lebih ke ini sih, lebih ke amalan dari Ramadan itu sendiri. Oh, jadi kayak kita bisa ngelis misalkan hari ini puasa, terus amalan ini juga amalannya apa hatam, gitu. Hatam 1 bulan 2 kali misalkan gitu. Itu juga termasuk. Itu termasuk. Dan itu journaling itu kita punya istilahnya punya manajemen buat diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu selain spiritual itu kan ada tentang mental ya. Yeah. Kita
ada waktu untuk kita bermeditasi atau enggak meditasi itu buat kita, atau kalau enggak sebelum tidur kita merenungi dulu nih apa yang sebelumnya terjadi. Nah itu biasanya aku tulis. Dan istilahnya kan Intan juga tahu mungkin ya, kalau misalkan energi atau misalkan emosi itu walaupun kita diem tapi tetap gerak lah. Dan itu harus disalurkan kan. Dan ketika puasa kita nggak boleh marah-marah dong, nggak boleh marah. Itu harusnya ditulis aja. Ketika misalkan aku hari ini nggak bisa ngontrol emosi apa gitu, pokoknya yang terjadi itu tulis aja. Dan ketika kita membaca itu kita kayak ngobrol sama diri sendiri. Dan itu barulah kita kenal diri kita dan gitu. memahami dari situ. Kayaknya aku mau coba deh. Ntar mungkin di puasa bulan tahun ini aku mau coba sih. Untuk journaling gitu. Coba menarik sih, benar-benar. Jadi merilis stres dan amarahnya tuh bukan secara kita marah-marah orang gitu ya, tapi kita bisa rilis dengan tulisan gitu. Terus kita kan kalau misalkan pengen cerita ke teman, kita kan nggak tahu kondisi teman itu dalam keadaan baik atau enggak, sibuk atau tidak, gitu. Atau apalagi orang tua gitu kan. Kita boleh menyampaikan cerita kita ke teman, tapi kan maksudnya kalau bisa diri kita dulu lah sama Allah yang gitu. menghandle gitu, yang menghandle barulah kita ngekuat baru gitu. Kalau jadi journaling itu buat aku sebagai terapi sih. Dan itu asik juga dijalani selama Ramadan. Itu bisa jadi self reminder juga ya, maksudnya kayak misalkan ketika kita baca lagi nih, oh ternyata udah banyak hal yang kita laluin gitu. Review lah, ternyata kita berhasil nih tahun ini, puasanya full atau enggak, tadarusnya full gitu-gitunya. Betul. Dan cara kita merespon pun mungkin untuk yang pertama mungkin masih meledak-ledak, kedua mungkin masih bisa ditulis, ketiga mungkin kita bisa lebih tenang lagi, gitu nggak sih, kayak lebih muhasabah diri gitu. Jadi proses menuju pasrah ya, proses menuju pasrah itu ya gitu, kita menggebu-gebu dulu, kemudian ada tenangnya tapi masih bergejolak, tiba-tiba tenang, itu juga ya namanya wajar lah, maksudnya keadaan jiwa manusia kan kayak gitu. Betul. Jadi puasa ini memang betul-betul mendalam banget ya. Enggak hanya, maksudnya tidak hanya secara spiritual tapi juga mental, fisik juga. Karena puasa itu bukan membuat kita sakit loh gitu. Bahkan meregenerasi sel-sel yang ada di dalam tubuh kita menjadi lebih baik. Benar. Kita lebih menjadi seger gitu ya. Yang mana setahun itu tubuh kita dipakai gitu ya. Dan mungkin untuk 1 bulan penuh kita seperti di recharge gitu. Iya, benar sih. Oh, ini juga nih ada yang menarik. Kalau misalkan tahun-tahun sebelumnya setiap Idul Fitri itu ya khususnya masyarakat Indonesia ini riuh dengan baju baru. Nah, tahun kemarin tuh berkurang. Cuman ada aja gitu. Pernah nonton nggak nih beritanya? Jadi dari luarnya kayak ditutup nih, tapi di dalamnya mereka tetap belanja. Pernah nonton nih, kayak ibu-ibu diwawancarain tetap belanja beli baju baru. Padahal itu kan maksudnya saat itu COVID lagi tinggi-tingginya. Dan kok kalau aku sih udah nggak kepikiran kayak mau beli baju baru untuk Lebaran ya. Tapi ya itu nih Sobat Keren, harus hati-hati juga nih. Kalau misalkan pun mau beli baju Lebaran ya mungkin bisa dari sekarang nih, karena kan belum terlalu rame gitu ya. Dan bisa juga online sih. Iya. Itu lebih baik sih online. Lebih mudah ya. Dan lebih aman juga nggak sih gitu. Itu sih. Jadi harus hati-hati aja gitu. Iya sih. Sebenarnya juga. Tapi aku belajar di bulan puasa kemarin, itu ternyata ya bener kayak tadi. Kita kan ada ego ya, kalau Lebaran pengen beli sepatu baru lah, pengen beli baju baru lah. Tapi ternyata puasa kita nggak ngapa-ngapain, pandemi, jadi lebih kayak ternyata puasa bukan tentang baju baru, Lebaran bukan tentang baju baru, tapi tentang hati yang baru. Yang jadi kayak bener-bener tentang diri kita yang baru. Tapi Masya Allah ya, banyak banget Allah dan Islam gitu ya, bener-bener keren karena bayangin aja di tengah pandemi gini, ibaratnya kita masih bisa mengambil hikmahnya dari puasa, masih ada hal-hal baik yang Allah tuh berikan kepada kita, ya nggak sih, walaupun pandemi kayak gini kan, dengan kita kita di rumah aja, kita menahan, maksudnya kita nggak beli baju atau gimana, tapi di situ ya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini adalah pandemi adalah ajang kita untuk bermuhasabah. Nah, ribet aja ngomong memperbaiki diri gitu sih. Iya, muhasabah diri. Muhasabah karena diri. Kan
pernah nggak sih kepikiran kalau aku ya yang datangnya dari kampung kemudian ke Jakarta gitu, main aja kayak gini, itu pasti di saat pandemi ini tuh lebih aware kayak, ya Allah saya berlindung gitu agar tidak terkena COVID ini. Kan kita pakai masker, cuci tangan dan segala macam itu hanya bagian dari ikhtiar. Sisanya kan itu juga atas kehendak Allah gitu ya. Nah justru dengan COVID ini yang mana juga banyak ya yang tumbang dan banyak. Bahkan ya ibuku sendiri pun COVID gitu kemarin gitu. Banyak yang hanya intan. Iya betul. Sanak keluarga juga. Sanak banyak teman-teman. Bahkan ada di yang lingkungan meninggal gitu. Oh iya. Kalau aku teman-teman ada sih yang kena sedihnya teman-teman yang kerja sih. Jadi dia kerja terus ternyata begitu di kantornya ada swab dadakan kena gitu sih. Betul. Ya, jadi kita masih bersyukur ya terus kita. Betul sekali. Ketika kita sekarang diberi kesehatan, mungkin Allah Ta'ala ingin menguji juga kepada kita nih, kesehatan kita mau dipakai untuk kebaikan kah? Atau mau tetap berbuat keburukan kah? Itu pilihan kita gitu. Satu sih yang aku rindukan dari Ramadan itu yang namanya itikaf. Iya betul. Cuman Ramadan di COVID ini itikaf itu jadi kayak bukan hanya di masjid. Jadi apa ya? Hari raya itu bukan tentang masjid dan sajadah dan lain-lain gitu, bukan tentang pertemuan, tapi tentang benar-benar tentang kita sama Allah. Kita bisa itikaf di rumah setiap hari gitu. Betul. Jadi banyak banget hal-hal yang emang aku rindu gitu, maksudnya itikaf di masjid. Tapi di sisi lain ibadah itu tentang kesunyian, tentang fitrah gitu, benar-benar jadi dapat id yang hakiki gitu. Betul. Benar, karena esensinya ketika kita sudah berpuasa, apa sih yang terjadi, perubahan suci apa yang sudah kita capai gitu. Ketika misalkan kita pun tadarus setiap jam, setiap menit, tapi jika tujuannya untuk dipamerkan kepada teman, kan jadi berubah gitu niatnya. Sholat 5 waktu, tapi refleksi kita terhadap manusia tidak baik itu kan sangat disayangkan banget. Walaupun kita masih belajar ya, meskipun kita misalkan berpuasa, tapi di dalam hati kita masih ada kemarahan, kedengkian. Ya apalah arti puasa di setiap tahun itu jika kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan amarah gitu. Oke, mungkin banyak banget ya yang pengen dibahas, cuman kayaknya nggak cukup ya dalam waktu. Ini bisa lama banget ya podcastnya ya. Sobat keren. Mungkin apa ya, dari Hani sendiri ada yang masih mau dibagi nggak? Aku udah sih kayaknya, memang itu aja sih. Tetap mungkin semangat aja tetap ya, semangat dengan adanya COVID ini, walaupun bisa di bulan puasa ya ada COVID, tapi pasti Allah Ta'ala mempunyai hikmah lah di balik ini semua. Betul. Pasti ada pesan baik yang Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada kita, walaupun COVID seperti ini. Gitu sih. Mungkin untuk sobat keren di rumah tetap semangat untuk beribadah. Jadikan Ramadan tahun ini, bayangkan kalau misalkan Ramadan ini tuh adalah Ramadan terakhir, pasti kita akan mempersembahkan segala ibadah dan perbuatan baik kita yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala juga menolong kita, menyelamatkan kita dari pandemi ini. Mudah-mudahan semua kondisi di dunia ini juga membaik, stabil dan kita juga sebagai umat muslim yang menjalankan ibadah puasa juga lancar dan diberikan perubahan yang lebih baik tentunya. Semoga puasa tahun 2022 kita udah bisa ngumpul bareng lagi udah bisa lebaran bareng di masjid dan lain-lain, melakukan ibadah lain. Betul. Ya, sobat keren, mungkin benar kata Intan, kita harus mempersiapkan yang namanya perpisahan. Karena apa ya, kita tuh kadang terlalu fokus untuk memulai. Sementara ketika Allah manggil kita belum siap, nauzubillah banget gitu ya. Jadi mungkin gini, tips dari aku atau saran dari aku, walaupun misalkan masih banyak keterbatasan gitu, tetap lakukan yang terbaik. Terus di COVID ini banyak job desk, banyak banget pekerjaan yang kita ambil, nggak apa-apa, main job, side job walaupun volunteer. Tapi itu istilahnya kita masih bisa bermanfaat orang lain, itu terus lakukan aja gitu. Selama kita baik niatnya buat Allah dan buat berbagi kepada sesama gitu. Dan keep reminder that this dunia is temporary. Betul, dunia itu sementara. Jadi kita masih banyak belajar banget sih, bukan kita menggurui, tapi kita mudah-mudahan bermanfaat. Ini pun jadi reminder buat aku sendiri gitu. Iya sih, dari obrolan kita semoga
sobat keren juga bisa mengambil hikmahnya ya. Ini bukan kita menggurui tapi kita ingin sharing gitu. Oke. Gitu aja ya kali ya. Gitu aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami dari Rupawan, Ruang Para Perempuan, Perempuan Berdaya, Perempuan Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.